Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membagikan materi video pembelajaran tentang materi pelayanan farmasi. Kompetensi dasarnya yaitu menerapkan standar penampilan diri. Khususnya untuk materi pelayanan farmasi ini nanti akan diberikan pada kelas 11 farmasi klinis dan komunitas. Nah, bagaimana video pembelajarannya? Yuk kita langsung menuju ke slide-nya. Oh ya, sebelumnya nanti setelah di akhir video, nanti di kolom deskripsi nanti ada post-test. Jadi setelah menyimak video ini, saya harapkan siswa-siswi kelas 11 farmasi klinis komunitas bisa mengisi post-test pada link deskripsi yang sudah saya sediakan. Oke, kita langsung menuju ke slide pertama. Oke, pelayanan farmasi, standar penampilan diri. Kompetensi yang ingin dicapai adalah ada satu, yaitu sebentar. Oke. Ya, sini ada 3.2 kompetensi dasar yang akan kita capai nantinya adalah menerapkan standar penampilan diri. Ya, kemudian untuk 4.2-nya yaitu melakukan identifikasi standar penampilan diri. Oke, harapannya apa? Nanti setelah kita mempelajari tentang standar penampilan diri ini, kita bisa mengetahui yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan penampilan diri, ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sih mengetahui fungsi dari penampilan diri. Kemudian yang ketiga yaitu mengetahui cara menjaga standar keamanan penampilan diri. Nah, kesemuanya ini nanti diharapkan bisa menunjang profesionalitas kerja kita, ya. Jadi dengan adanya standar penampilan diri, maka minimal orang tahu, ya. Jadi orang tahu identitas pekerjaan kita. Kemudian langsung kita masuk ke materi. Oke. Nah, di sini ada beberapa gambar. Sebentar, saya bikinkan pointernya. Oke. Di sini ada beberapa gambar, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, kemudian ada gambar 4, ada gambar 5, kemudian ada gambar 6. Oke. Ya. Di sini sengaja saya tampilkan beberapa gambar dengan bermacam-macam seragam, dengan bermacam-macam profesi. Kenapa saya tampilkan gambar seperti ini? Nah, ini juga erat hubungannya dengan penampilan diri, ya. Jadi ini gambar yang satu mungkin sudah diketahui, sudah paham. Ini adalah profesi seorang dokter, ya. Bisa dilihat dari tampilannya, beliau membawa stetoskop, kemudian pakai baju jas dokter dan seterusnya, ya. Jadi dari pakaian yang dikenakan ini sudah menampilkan identitas diri mereka, ya. Kemudian yang kedua, ini ada gambar, ya. Ini dulu tahun 2018 atau enggak salah, ini dulu sempat viral, ya, dengan membuat video lagu Satu Indonesia. Ini dua orang mas-mas yang ganteng ini, ya pasti diketahui, ya, profesinya mereka adalah seorang polisi, ya. Dari seragamnya sudah pasti, ya, dari cara potongan rambutnya juga sudah pasti. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa mereka berdua adalah seorang polisi. Kemudian yang ketiga, nah ini yang erat hubungannya dengan dunia farmasi sehari-hari, ya. Ya, mungkin saya doakan nanti siswa-siswi kelas 11 bisa melanjutkan S1, kemudian bisa lanjut ke jenjang profesi dan bisa menjadi seorang profesi apoteker. Nah, di sini ada seorang wanita, ya. Jasnya hampir mirip dengan dokter, tapi kalau jas apoteker itu biasanya putih tulang, ya.
Jadi dengan pakai jas, kemudian pakai baju yang rapi, kemudian bekerja di bidang farmasi, maka bisa diketahui bahwa beliau profesinya adalah seorang apoteker. Kemudian yang keempat, ya ini pakai baju khusus ya. Jadi bisa dilihat di sini ada baju khusus, kemudian biasanya duduknya di kursi seperti ini. Nah, ini identifikasi seperti ini berarti dia seorang hakim ya. Kemudian yang kelima, di sini ada kalkulator, ada laptop, kemudian beliau membawa sebuah nota, maka bisa dimungkinkan beliau adalah seorang akuntan ya. Karena biasanya kalau akuntan itu kan sering menghitung dan biasanya sering berinteraksi dengan kalkulator atau sering menggunakan kalkulator ya. Kemudian yang keenam, wah ini bikin lapar ini ya. Jadi yang keenam bisa dilihat pakai baju seperti ini, kemudian pakai topi yang khusus seperti ini, kemudian bekerja di dekat makanan. Nah, bisa dipastikan bahwa beliau profesinya adalah seorang chef ya atau koki. Nah, bisa disimpulkan dari sini bahwa beberapa profesi ini mereka melakukan standar penampilan diri. Bagaimana cara melakukannya? Yaitu dengan mengidentikan profesi mereka dengan pakaiannya masing-masing ya. Kalau dokter pakai jas dokter, pakai stetoskop, polisi pakai seragam polisi, apoteker pakai jas apoteker, hakim pakai baju hakim, kemudian akuntan biasanya pakai rapi, jas dasi, chef pakai baju chef. Nah, gunanya ini tadi kita mempelajari standar penampilan diri ya ini tadi. Ini dengan adanya standar penampilan diri maka bisa memperlihatkan identitas profesi kita. Ya, harapannya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke dalam pengertian. Sebelum masuk ke pengertian, penampilan diri. Penampilan diri kalau saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, penampilan adalah suatu proses, cara proses, cara, kemudian perbuatan menampilkan. Jadi menunjukkan, ya, artinya menunjukkan diri kita. Ya, itu penampilan diri kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian pengertiannya, penampilan diri adalah suatu hal yang kecil loh, sebetulnya hal kecil. Tetapi jika dilaksanakan, maka bisa memberikan kesan-kesan yang indah loh. Jadi kecil, tetapi ketika dikerjakan dengan sungguh-sungguh, maka akan memberikan kesan-kesan yang indah. Di mana kesan-kesan yang indah itu bisa membangun jati diri. Membangun jati diri dalam pekerjaan, pergaulan, maupun dalam komunikasi interpersonal ya. Jadi penampilan diri ada suatu hal yang kecil, sebetulnya kecil. Mungkin misalnya kita pakai apoteker, yang satu pakai baju biasa, yang satu pakai jas apoteker. Ketika berada di ruang sama, di tempat sama, misalnya di apotek, maka yang lebih menunjukkan jati diri sebagai apoteker adalah orang yang profesi apoteker yang mengenakan jasa apoteker, karena dia menunjukkan bahwa walaupun hal kecil hanya memakai jas, tetapi dia sudah menunjukkan jati dirinya sebagai apoteker. Beda dengan apoteker yang tidak menggunakan jas apoteker. Nah, nanti kalau ada pasien datang, nanti dikiranya hanya asisten tenaga teknis kefarmasian atau bahkan administrasi atau bahkan kasir. Ya, itulah hal kecil yang bisa membawa kesan yang indah, yang bisa membangun jati diri baik dalam pekerjaan, pergaulan maupun komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal itu apa sih? Yaitu proses penyampaian dan penerimaan pesan antara si pengirim
dan penerima baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi komunikasi interpersonal adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan antara pengirim dan penerima baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, jadi bisa dikatakan secara tidak langsung antara pihak yang terlibat komunikasi bisa saling berbagi informasi tanpa adanya suatu media. Ya, itu namanya komunikasi interpersonal. Oke. Kemudian biasanya penampilan pribadi erat kaitannya dengan suatu image. Nah, itu tadi ataupun citra. Nah, tadi seperti sudah saya jelaskan di slide sebelumnya bahwa misalnya polisi memakai seragam polisi. Nah, itu sudah merupakan sudah menjadikan suatu image atau citra. Penampilan pribadi atau penampilan diri yang baik akan memberikan suatu citra positif bagi perusahaan ataupun organisasi. Ya, ini juga biasanya di dalam suatu perusahaan itu biasanya mereka memiliki suatu seragam, ya. Jadi itu juga menampilkan citra yang positif. Misalnya, pabrik Pungkok misalnya, seragamnya memakai baju biru. Nah, ketika kita bertemu di jalan, ada orang pakai baju biru, kemudian pakai celana hitam, pasti dia bekerja di Pungkok. Nah, itu memberikan suatu citra yang positif, ya. Jadi itu bisa itulah efek dari penampilan diri. Kemudian ada beberapa pengertian dalam standar penampilan diri. Oke. Yang pertama, penampilan adalah suatu bentuk pernyataan diri atas penampilan yang menarik dan menimbulkan rasa percaya diri. Ya, jadi penampilan merupakan suatu pernyataan diri atas penampilan yang menarik dan menimbulkan rasa percaya diri. Biasanya penampilan diri ini ketika kita berpenampilan secara baik, maka itu bisa menimbulkan rasa percaya diri. Kemudian yang kedua, penampilan adalah membentuk citra diri yang terpancar dari diri seseorang dan merupakan sarana komunikasi antara kita dengan orang lain. Ya, jadi ketika kita berpenampilan yang baik, itu merupakan suatu citra diri kita bahwa ya memang kita itu seperti itu. Nah, itu juga merupakan sarana berkomunikasi antara kita dengan orang yang lain. Tetapi mungkin ada beberapa anggapan bahwa ternyata penampilan itu tidak serta-merta memancarkan kepribadian seseorang. Ya memang betul, ada betulnya, tetapi dengan adanya penampilan yang baik, minimal dia bisa membentuk citra dirinya. Kemudian juga bisa berkomunikasi dengan orang yang lain. Kemudian yang ketiga, penampilan adalah bagaimana kita memandang dan memperlakukan diri kita ketika orang lain menilai kita. Ya, jadi penampilan merupakan suatu perlakuan terhadap diri kita, kemudian perlakuan terhadap pandangan kita sendiri ketika orang lain menilai kita. Ya, jadi ketika kita memakai, misalnya kalau sekolah memakai baju seragam, nah berarti kan orang menilai diri kita bahwa kita adalah seorang siswa. Berarti siswa tugasnya apa? Belajar. Nah, itu dari penampilan diri itu orang bisa menilai kita. Maka untuk supaya orang lain menilai kita baik, maka alangkah baiknya kita menampilkan diri kita secara baik, ya, berpakaian yang rapi. Kalau misalnya memakai make up, ya make up yang sewajarnya, tidak terlalu berlebihan, ya, kecuali kalau misalnya ada acara tertentu, misalnya pernikahan, kemudian ada acara Kartini lah, mungkin itu mungkin dimaklumi. Tetapi kalau kita sehari-hari bekerja dan sekolah, kuliah dan seterusnya, maka ya sewajarnya saja gitu. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Biasanya ketika orang berbicara tentang penampilan diri, biasanya ada ungkapan yang
sering kita dengar, yaitu dengan istilah grooming, ya. Oh, ternyata bapak itu grooming. Nah, itu biasanya yang sering istilah yang muncul. Grooming, groom dari kata bahasa Inggris yaitu groom. Artinya mengurus, merawat, memelihara dan rapi, ya. Kemudian definisinya, grooming adalah penampilan diri seseorang yang selalu terjaga, menarik, dan selalu rapi. Oke, saya contohkan misalnya, oh, Ibu Kaprodi Farmasi Klinis dan Komunitas Asta Mitra itu selalu grooming, ya. Nah, itu berarti beliau itu selalu berpenampilan yang baik, terjaga, kemudian menarik, kemudian selalu rapi. Ya, itu grooming, penampilan diri seseorang yang terjaga, menarik, dan selalu rapi. Oke. Kemudian untuk definisinya, grooming atau penampilan diri yang menarik. Oke, penampilan diri seseorang yang terjaga dan selalu rapi secara keseluruhan dimulai dari, mohon maaf ini ada kesalahan, ujung rambut sampai dengan ujung kaki, ya. Jadi penampilan diri seseorang biasanya terjaga, ya, selalu bersih, ya. Jadi bukan hanya rapi dan berpakaian yang pantas pakai, tapi juga memelihara kebersihan tubuhnya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Orang yang berpenampilan menarik akan menimbulkan kesan positif bagi orang lain. Oleh karena itu, maka berusahalah berpenampilan serasi, ya. Serasi dengan memperhatikan yang ini utamanya, memperhatikan adat dan budaya serta tata krama yang berlaku sesuai dengan ciri ketimuran kita, yaitu rapi, indah, dan sopan, ya. Jadi kalau kita berpenampilan itu supaya orang lain tertarik dengan kita dan menimbulkan kesan positif, maka kita harus berpenampilan yang sesuai, ya, atau yang serasi. Ya, serasi yang bagaimana? Ya, serasi jelas dengan adat budaya dan tata krama yang berlaku di Indonesia, ya. Memakai baju yang sopan, memakai baju yang rapi, memakai baju yang indah, ya. Memang akhir-akhir ini banyak sekali, ya, kita lihat, ya, penampilan-penampilan yang tidak istilahnya tidak sopan, ya, dengan berpenampilan yang kurang etis, tidak menampilkan adat istiadat yang berlaku di Indonesia, ya. Ada yang bajunya adiknya dipakai, ya, pusernya kelihatan, celananya adiknya dipakai, ya, pahanya kelihatan dan sebagainya, ya. Itu tidak sesuai dengan ciri-ciri adat istiadat yang berlaku di Indonesia, ya. Penampilan yang sopan, ya, pakai lengan panjang, kalau misalnya yang muslimah pakai jilbab yang menutupi aurat dan seterusnya. Nah, itu akan, jadi dari situ akan menimbulkan kesan positif. Jadi orang menilai, oh, orang itu ternyata ketika kita berbaju berbusana yang baik, maka orang akan memberikan suatu penilaian, oh, ternyata orangnya rapi, baik, dan seterusnya. Oke. Kemudian untuk mencapai penampilan diri yang menarik, kemudian bersahaja, kemudian mantap, maka seseorang harus mampu menganalisis, ya, cara bersikap, kemudian cara bertutur kata, kemudian melakukan gerak-gerik, kemudian melakukan tindak tanduk, ya, di mana tindak tanduk maupun gerak-gerik itu harus dilakukan selaku sebagai manusia yang berbudaya pada saat berhadapan maupun berhubungan dengan orang lain, ya. Jadi penampilan diri yang baik, bersahaja, mantap, maka itu harus diimbangi, ya, atau harus diikuti dengan proses cara bersikapnya, kemudian cara bertutur katanya, kemudian gerak-geriknya maupun tindak tanduknya, ya. Jadi harus seperti
orang yang berbudaya, ya, orang yang berbudaya, orang yang berpendidikan pada saat berhadapan maupun dengan berhubungan dengan orang lain, ya. Memang percuma saja kalau misalnya kita berpenampilan baik, indah, sopan, tetapi tutur kata kita masih seenaknya sendiri, kemudian masih semaunya sendiri. Apa yang keluar dari mulut kita itu hanya kata-kata kotor, apapun apa yang kita perbuat dengan tangan kaki kita itu tidak mencerminkan manusia yang berbudaya. Nah, itu juga tidak baik. Oke. Untuk sementara sampai sini dulu untuk pelayanan farmasi. Nanti untuk yang slide berikutnya ini nanti akan kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Saya harapkan semuanya mudah dipahami. Kalau ada yang belum paham silahkan tulis di kolom komentar. Kritik, saran, saya menerima kritik, saran, kemudian pertanyaan di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa setelah ini silahkan diisi post testnya, ya. Saya harapkan semuanya harus mengikuti post test. Oke, terima kasih. Semoga kita selalu diberi kesehatan dalam kondisi pandemi seperti ini. Semoga kita selalu diberikan kesabaran. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.